Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Namaku Dia Sandria Raffles, BP 1810542026 dari Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Aku dari jurusan Ilmu Ekonomi dan dari Fakultas Ekonomi. Aku sekarang di semester 4. Di sini dalam video kali ini kita akan membahas tentang analisis diskriminan, yang mana ini di pelajaran mata kuliah statistika multivariat. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu dulu analisis diskriminan. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan contoh soal dengan menggunakan aplikasi SPPS. Yang pertamanya kita akan tahu dulu apa itu analisis diskriminan. Analisis diskriminan yaitu teknik multivariat yang termasuk kepada dependent method dengan ciri-cirinya ada variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya sendiri itu merupakan data kategori, sedangkan variabel independennya atau variabel bebasnya itu merupakan data rasio. Yang kedua itu kita akan membahas kegunaan analisis diskriminan ini. Yang pertama itu analisis diskriminan ini mampu memprediksi terjadinya variabel dependen dengan memasukkan data variabel independennya. Yang kedua, kemampuan memilih mana variabel independen secara nyata yang mempengaruhi variabel dependen dan mana variabel independen yang tidak mempengaruhi secara nyata variabel dependennya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan analisis diskriminan. Yang pertama itu, analisis ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara grup variabel independennya atau apakah ada perbedaan antara anggota grup 1 dengan anggota grup 2. Yang kedua, jika ada perbedaan antara variabel independen ini, manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut? Yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Yang keempat, melakukan klasifikasi terhadap objek. Apakah suatu objek ini termasuk pada grup 1 atau grup 2-nya? Baiklah, kita akan melihat contohnya pada aplikasi SPSS. Kita akan mencoba menggunakan SPSS 2016 untuk menganalisis diskriminan ini. Pertama-tama kita menyiapkan data kita di Excel, dan kemudian kita buka SPSS-nya, dan sudah terbuka. Nanti kita klik variable view yang pertama, yang pada kolom name ini kita isi dengan X1, X2, X3, X4 sampai dengan X6, dan jangan lupa variabel independennya. Variabel dependennya. Dan selanjutnya desimalnya kita ubah dengan 0. Kita ubah dengan 0 semuanya. Dan pada label ini kita akan menuliskan nama dari X1 dan sampai dengan Y, dimana di sini kita akan mencoba menganalisis variabel atau apa saja yang mempengaruhi seseorang itu dalam banyak sedikitnya minum. Di sini kita mempunyai variabel
bebasnya atau variabel independennya itu adalah 6 dan 1 variabel dependennya. 0 untuk menunjukkan sedikit orang meminum atau individu minum, dan 1 menunjukkan orang banyak minum. Berarti kita pada ini yang mempengaruhinya pertama itu usia, yang selanjutnya itu berat, selanjutnya tinggi, income, jam kerja, olahraga, dan ini variabel-variabel ini akan mempengaruhi variabel Y kita, yaitu banyak sedikitnya orang minum. Selanjutnya kita akan pindah ke data view. Di sini data yang sudah kita punya tadi pada Excel ini kita copy semuanya. Dan kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita tekan analyze, classivity, dan diskriminan. Selanjutnya pada grup variabel kita masukkan variabel dependent kita tadi atau Y ke dalam ini, dan semua X ini kita masukkan ke dalam variabel independen. Dan kemudian definite range ini kita tulis dengan 0 minimum dan 1 untuk maksimumnya. Kita tekan continue dan selanjutnya tekan statistik dan kita centang semua kolomnya. Setelah itu tekan continue dan OK. Maka kita akan mendapat hasil analisis kita seperti ini. Dan pertamanya kita akan menjelaskannya terlebih dahulu dari poin diskriminannya, yaitu pada tabel Analysis Case Processing Summary, di mana N ini adalah jumlah sampel kita atau jumlah responden kita, yaitu berjumlah 75, dan ini valid dengan data yang kita punya tadi, dan 100% masuk ke dalam analisis yang akan kita bahas, dan tidak ada yang terbuang. Selanjutnya kita pindah kepada kolom grup statistik, di mana di sini pada kolom berapa sedikit orang minum ini, variabel usia, berat, tinggi, income, jam kerja, olahraga ini, atau variabel X nya ini hanya 38 orang atau individu yang minum sedikit, sedangkan pada pada orang yang memiliki keputusan untuk minum banyak itu variabel bebas atau X-nya ini hanya berjumlah 37 orang, dan jumlah keduanya ini sama dengan jumlah responden kita atau sampel kita, yaitu sebanyak 75. Selanjutnya kita akan melihat pada test of equality group means ini. Kita akan melihat Wix lambda-nya. Jika Wix lambda-nya ini angkanya mendekati 0, berarti data X-nya ini berbeda-beda. Sedangkan jika mendekati 1, maka data-data yang kita gunakan atau X ini cenderung sama. Dan kita pindah kepada sig-nya. Jika kita melihat nilai sig ini, kita asumsikan bahwa jika nilai sig-nya kecil dari 0,05, maka ini hubungannya cenderung sedikit keeratan antara satu sama lain. Dan di sini kita lihat income, tinggi, berat, usia, yang hanya sedikit
pengaruhnya terhadap keputusan individu atau responden itu minum hanya income. Di sini signya 0,04. Dan selanjutnya jika kita lihat usia, berat, tinggi, jam kerja, olahraga, ini signya lebih besar dari 0,05. Berarti adanya hubungan yang banyak antara hubungan yang erat antara variabel X ini dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk minum. Selanjutnya kita akan pindah pada poin analisis. Pertamanya kita akan melihat kolom log determinasnya, di mana jika kita lihat log determinannya, ini yang untuk 0 ini atau sedikit orang minum itu tidak ada, sedangkan untuk 1 itu berjumlah 17,262. Maka di tes resultnya pun tidak ada, maka data yang hubungan antara kedua grup minum banyak dan minum sedikit itu hanya kaitannya sangat sedikit. Selanjutnya kita akan pindah kepada point summary of clinical discriminant. Yang pertama kita akan melihat pada kolom eigenvalue, yang dimana eigenvalue kita itu 0,347 dan clinical correlation kita 0,508. Dimana jika di sini asumsinya skala yang kita miliki itu 0 sampai 1, maka clinical correlation kita 0,508 ini mendekati 1, maka menunjukkan keeratan yang terjadi pada variabel X dan Y. Dan jika correlation ini besar dari 0,05, berarti terdapat kekeliruan. Di sini jika clinical eigenvalue-nya ini 0,347 mendekati 1, maka terdapat hubungan yang kuat antara satu variabel dengan lainnya. Jika kita lihat dengan clinical correlation-nya yaitu besar dari 0,05, berarti data yang kita gunakan itu keeratannya sangat tinggi. Selanjutnya kita akan melihat pada kolom Wix lambda-nya. Di sini kita akan melihat z-score-nya itu menunjukkan pada angka 20,847 dan signifikannya itu 0,002, di mana kita di sini memiliki asumsi jika signya ini kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang sangat erat antara variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Dan kita di sini mendapatkan nilai signya 0,002, berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel X yang kita miliki tadi berpengaruh erat atau berpengaruh cukup erat terhadap keputusan seorang atau individu itu dalam meminum, banyak dia meminum atau sedikit. Dan selanjutnya kita akan melihat pada standar digit clinical discriminant fungsi coefficient, di mana di sini terdapat semua variabel X kita tadi, usia, berat, tinggi, income, jam kerja, dan olahraga. Di sini kolom ini akan menunjukkan atau memberi kita pandangan untuk mengetahui kasus yang masuk ke dalam grup tadi. Berarti di sini semua X kita tadi masuk ke dalam grup yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan melihat pada struktur matriksnya. Pada struktur matriks ini kita dapat melihat dan menjelaskan korelasi variabel independen dengan fungsi diskriminan yang terbentuk. Maka di sini fungsi satunya itu ada yang
positif dan ada yang bernilai negatif. Dan selanjutnya pada klasifikasi, kita akan melihat jika keputusan seseorang itu untuk minum 0 atau sedikit, maka sama seperti yang di atas tadi yang sudah kita jelaskan, banyak individunya itu 38, sedangkan untuk satu itu mempengaruhinya atau keputusan seseorang untuk minum banyak itu berjumlah 37 orang dan sama dengan jumlah responden kita tadi, yaitu 75. Dan selanjutnya kita melihat kepada classification fungsi koefisiennya. Di sini ada yang negatif dan ada yang positif. Sekian dari penjelasan kita untuk analisis diskriminan menggunakan SPSS 2016, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.